Joaquin Guzman, atau dengan nama lengkapnya yakni Joaquin Archibaldo Guzman Loera. Ia kerap disapa El Chapo atau yang berarti pendek. Guzman lahir pada 1954 di La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, Meksiko, dalam kondisi keluarga yang miskin hingga menyebabkan dirinya harus putus sekolah pada kelas 3 SD. Ia juga dibesarkan di tanah kelahirannya yang merupakan daerah miskin dan terpencil di negara bagian Sinaloa di Meksiko Barat Laut. Di Sinaloa, banyak sekali pengedar narkoba yang terkenal dan hal tersebut menjadi awal mulanya Guzman memulai karirnya sebagai anggota kartel. Guzman memulai karir kriminalnya pada 1980-an di bawah kartel Guadalajara yang dipimpin oleh Miguel Ángel Félix Gallardo. Awalnya, ia menjabat sebagai anggota kartel tersebut dan dengan cepat Guzman dapat naik pangkat di organisasi tersebut. Ketika kartel itu dibubarkan pada akhir 1980-an, Guzman naik menjadi pemimpin kartel Sinaloa. Organisasinya memproduksi dan menyelundupkan berbagai jenis obat-obatan terlarang, seperti marijuana, heroin, kokain, dan metapetamin. Di bawah bimbingannya, kartel tersebut mengembangkan teknik dan strategi penyelundupan yang kreatif, seperti membangun terowongan ber-AC di bawah perbatasan Meksiko Amerika Serikat, menyembunyikan narkoba di dalam cabai kaleng dan alat pemadam kebakaran, hingga melontarkan obat-obatan melewati perbatasan. Tak hanya ditakuti dan disegani, di Meksiko, ketenaran Guzman sampai dimuliakan oleh sebagian masyarakat hingga dijuluki sebagai pahlawan rakyat, dan kisah hidupnya dijadikan lagu di banyak narkokoridos atau balada narkoba. Beberapa kali ia makan malam di restoran mewah lalu mengutus pengawal bersenjata untuk mengambil ponsel orang-orang di rumah makan itu. Setelah dia selesai makan, ponsel-ponsel tadi dikembalikan dan semua pesanan dibayar olehnya. Guzman diyakini bertanggung jawab atas sebagian besar ganja dan kokain yang diperdagangkan dari Kolombia dan Meksiko ke Amerika Serikat. Ia juga diyakini menjadi penyelundup metamfetamin terbesar di segitiga Asia, Meksiko, Amerika Serikat, di mana metamfetamin diproduksi di Meksiko dengan bahan kimia buatan Asia dan kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai $1 miliar oleh majalah Forbes pada tahun 2009, dan beberapa akun menyebutkan pendapatan tahunan kartelnya sebesar $3 miliar. Saking besarnya kerajaan narkobanya, pemerintah Amerika Serikat menganggap Guzman sebagai target prioritas negaranya dalam perang memberantas keberadaan narkoba. Hingga pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan hadiah sebanyak $5 juta untuk setiap informasi yang mengarah pada penangkapan Guzman atas tuduhan narkoba. Pada tahun 2012, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Guzman sebagai pengedar narkoba paling kuat di dunia dikenakan Undang-Undang Penetapan Gembong Narkotika Asing. Hal tersebut berdampak pada aset anggota keluarganya di Amerika Serikat yang dibekukan oleh Amerika Serikat. Pada dekade pertama abad ke-21, kartel Sinaloa terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kartel saingannya dan otoritas penegak hukum Meksiko yang merenggut nyawa puluhan ribu orang. Pada tahun 2006, serangan besar-besaran terhadap kartel narkoba oleh tentara Meksiko mengakibatkan penangkapan banyak pedagang, tetapi gagal menghancurkan kartel besar atau menangkap Guzman. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, Guzman ditangkap di Mazatlan, Meksiko pada Februari 2014. Penangkapannya merupakan hasil operasi selama seminggu oleh Drug Enforcement Administration Amerika Serikat dan Marinir Meksiko. Pada malam 11 Juli 2015, Guzman sekali lagi lolos dari tahanan. Ia melarikan diri dari penjara Altiplano di dekat Toluca melalui lubang di bawah pancuran di selnya.
Lubang tersebut menuju ke terowongan sepanjang lebih dari 1 mil dengan tinggi sekitar 1,7 meter serta memiliki penerangan dan ventilasi. Perburuan besar-besaran pun dilakukan dan pertanyaan publik juga mencuat mengenai sosok yang terlibat di balik pelarian Guzman. Tentunya hal tersebut menjadi pukulan besar bagi Presiden Meksiko saat itu, Enrique Peña Nieto. Pada 8 Januari 2016 diumumkan bahwa Guzman telah ditangkap di Los Mochis, Sinaloa setelah adanya baku tembak. Tahun berikutnya, dia diekstradisi ke Amerika Serikat di mana dia didakwa dengan berbagai kejahatan yakni perdagangan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi pembunuhan. Persidangannya dimulai pada November 2018 dan pada Februari 2019. Dia dinyatakan bersalah atas semua dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, kemudian dijatuhi hukuman sekitar 5 bulan dan akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada 2 Februari 2021, istri Guzman, Emma Coronel Aispuro, ditangkap di Amerika Serikat dan dituduh sebagai peserta dalam kerajaan obat biusnya. Mantan Ratu Kecantikan berusia 31 tahun itu berhadapan di pengadilan pada 23 Februari 2021 silam. Aispuro didakwa mendistribusikan kokain, metamfetamin, heroin, dan ganja kemudian menyiapkan untuk dijual ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, ia juga didakwa membantu suaminya kabur dalam aksi pelariannya Juli 2015 silam di penjara Altiplano, Almoloya de Juarez, Meksiko. Semua dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya ia akui bahwa memang dirinya telah bersalah. Tak hanya sang istri, baru-baru ini putra dari El Chapo, Ovidio Guzman, pada 5 Januari 2023 ikut diringkus. Sebelumnya, Ovidio Guzman telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun di Amerika Serikat pada Oktober 2019. Namun pada akhirnya Ovidio terpaksa dilepaskan setelah kartel Sinaloa mengancam akan melakukan pembalasan kejam. Operasi penangkapannya kali ini diwarnai baku tembak antara aparat keamanan dan para pendukung El Raton. Menteri Pertahanan Luis Crescencio Sandoval mengatakan pertempuran itu menewaskan 10 personel militer dan 19 tersangka anggota kartel Sinaloa.